Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan menjelaskan tentang analisis gaya gesek pada gerobak dorong. berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Gigi Henggarjaya STPMSC selaku dosen mekanika teknik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis gaya gesek antara ban roda dorong dan tanah atau aspal dalam bidang pertanian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Raffi Ramadan dengan NIM A1C024077 dengan anggota kelompok Bartolomeus Elang dengan NIM akhir 070, Denis Setiawan dengan NIM akhir 093, Denis Wara Agrin dengan NIM akhir 109, Siti Hairiza dengan NIM 116, dan terakhir Salwa Sofi Mubarok dengan NIM akhir A1C024118. Latar belakang kami memilih gerobak dorong adalah dalam kegiatan pertanian, alat roda dorong seperti wheelbarrow, gerobak panen, dan troli pupuk sering digunakan. Pergerakan alat sangat dipengaruhi oleh gaya gesek antara ban dan permukaan tanah atau aspal. Oke, selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Jadi, gaya gesek sendiri adalah gaya yang menahan gerakan relatif antara dua permukaan yang bersentuhan. Dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Untuk gaya gesek statis bekerja sebelum benda bergerak, sedangkan untuk gaya gesek kinetis bekerja ketika sedang bergerak. Dengan rumus F sama dengan mu dikali N. Mu di sini sama dengan koefisien gesek, sedangkan N sama dengan gaya normal. Rumusnya M dikali G pada bidang datar. Next, pada proyek kali ini, kelompok kami mengambil kasus gerobak dorong pertanian yang diisi pupuk 80 kg, didorong di berbagai kondisi tanah seperti tanah kering, keras, dan basah. Data yang ada itu di sini, massa total gerobak dan beban itu sebesar 80 kg dan gravitasi yang digunakan adalah 9,8 meter per second kubik. Selanjutnya, kita mulai dengan menghitung gaya normal yang bekerja pada gerobak. Dengan massa total 80 dan percepatan gravitasinya 9,8, gaya normal dihitung menggunakan rumus N sama dengan massa dikali gravitasi. Hasilnya, gaya normal yang bekerja adalah 784 Newton. Setelah itu, kita menghitung gaya gesek dengan menggunakan rumus F sama dengan mu dikali N. Dengan koefisien gesek sebesar 0,5, gaya gesek yang harus dilawan untuk mulai menggerakkan gerobak adalah 392 Newton. Yang artinya, petani harus memberikan gaya dorong minimal 392 Newton agar gerobak dapat mulai bergerak. Lalu pada slide selanjutnya kita akan membandingkan gaya gesek pada 3 kondisi tanah. Pertama pada tanah kering, tanah keras, dan juga tanah basah. Nilai gesek di setiap kondisi dihitung menggunakan rumus F sama dengan mu dikali N dengan gaya normal tetap sebesar 784 Newton. Lalu untuk tanah kering dengan koefisien gesek 0,7 dikali 784 akan menghasilkan nilai akhir yaitu 548,8 sehingga menghasilkan traksi kuat cocok untuk menarik beban berat, minim slip karena ban mendapatkan grip yang kuat, lalu stabilitas arah yang baik karena permukaannya keras dan juga rata. Baik, selanjutnya di sini adalah analisis di kondisi tanah keras. Ban karet pada tanah keras memiliki koefisien gesek 0,4 sampai 0,6 dan di sini kita mengambil 0,5 dengan perhitungan gaya geseknya yaitu koefisien gesek dikali gaya normal dengan koefisien geseknya 0,5 dikali 784 menghasilkan gaya gesek sebesar 392 Newton. Tanah keras ini memiliki permukaan yang cukup padat, tidak mudah bergeser, namun teksturnya tidak sekeras aspal, sehingga gaya gesek menurun. Ban karet tetap punya cangkraman, tetapi tanah sedikit berdeformasi ketika tertekan. Kontak ban tidak sebaik dengan aspal, dan jejak ban tidak selalu sempurna karena permukaan tidak rata. Oke, selanjutnya di sini adalah analisis dalam kondisi tanah basah. Ban karet pada tanah basah memiliki koefisien dalam rentang 0,2 sampai 0,4. Dan di sini kita mengambil 0,3
dengan perhitungan gaya geseknya, yaitu koefisien gesek dikali gaya normal dengan koefisien geseknya itu 0,3 dikali 784 menghasilkan gaya gesek sebesar 235,2 Newton. Ketika tanah sangat basah atau berlumpur, permukaan tanah berubah menjadi licin seperti perlumas. Lumpur mengurangi kontak langsung dengan karet dengan tanah. Tanah berubah dari padat, semi cair, dan sangat mudah tergelincir. Ini kondisi paling buruk untuk ban karet. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak. Dampak yang pertama ada pada kondisi tanah basah. Dampak menguntungkannya, gaya gesek lebih kecil sehingga dorongan lebih ringan bagi petani. Dampak yang kedua, ban tidak cepat aus karena tanah basah lebih lembut. Nah, lanjut untuk dampak yang merugikan, traksi buruk sehingga roda mudah selip. Lanjut, gerobak sulit dikendalikan, terutama saat menanjak atau menikung. Lanjut ke dampak berikutnya, kondisi tanah keras. Untuk dampak menguntungkannya, traksi cukup baik untuk melewati lahan sebelum perbajakan. Lanjut dampak yang menguntungkan yang kedua, stabilitas masih baik, selip jarang terjadi. Nah, lanjut ke dampak merugikan. Masih terasa berat ketika membawa muatan besar. Lanjut, bila tanah tidak rata, gaya dorong meningkat drastis. Lanjut ke dampak yang terakhir yaitu kondisi tanah kering. Dampak yang menguntungkan, traksi sangat kuat sehingga roda tidak selip, cocok untuk membawa beban berat. Lanjut, stabilitas gerobak sangat baik karena permukaan keras dan tidak bergelombang. Lanjut ke dampak yang merugikan, gaya gesek sangat besar sehingga dorongan sangat berat bagi petani. Lanjut ke dampak merugikan yang kedua, gerobak sulit dipercepat sehingga hanya cocok untuk permukaan transportasi bukan lapangan. Lanjut di sini ada kesimpulan yang pertama, gaya gesek sangat mempengaruhi efisiensi kerja petani dan kerja alat angkut. Nilai gaya gesek diperoleh oleh jenis tanah, kondisi tanah basah dan kering, dan yang terakhir jenis ban. Tanah keras merupakan kondisi paling ideal untuk keseimbangan antara usaha dorong dan stabilitas. Lanjut, tanah basah perlu perhatian khusus karena selip mudah terjadi, sehingga ban alur dalam atau ban spesial pertanian. Yang terakhir ada analisis gaya gesek membantu perancangan alat yang lebih ergonomis, efisien, dan aman untuk petani. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Kesimpulannya yaitu analisis gaya gesek pada ban gerobak atau traktor di berbagai kondisi permukaan menunjukkan bahwa setiap jenis tanah memberikan pengaruh berbeda terhadap usaha dorong, stabilitas gerobak, dan efisiensi kerja di lapangan. Nilai gaya gesek sangat dipengaruhi oleh koefisien gesek dan gaya normal, sehingga perubahan kondisi tanah dapat meningkatkan maupun menurunkan gaya gesek secara signifikan. Pada aspal kering, gaya gesek yang dihasilkan sangat besar sehingga memberikan traksi minimal dan hampir tidak memungkinkan terjadinya selip. Namun, tingginya gaya gesek membuat gerobak sangat berat untuk didorong, membutuhkan tenaga besar dari operator. Sebaliknya pada tanah basah atau berlumpur, gaya gesek menurun drastis. Meskipun usaha dorong menjadi lebih ringan karena gesekan kecil, kondisi ini justru meningkatkan resiko slip roda. Secara keseluruhan, pemilihan jenis permukaan, kondisi tanah, serta jenis ban sangat menentukan dalam performa alat angkut pertanian. Pada kondisi tanah basah, solusi seperti penggunaan ban beralur dalam atau ban dan besi dapat meningkatkan traksi, sedangkan pada permukaan keras, penting mempertimbangkan ergonomi dan metode pengurangan gaya dorong seperti diameter ban lebih besar atau penataan beban agar distribusi lebih efektif. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian, terima kasih atas proyek yang sudah kelompok Mekanik Teknik 3 kelas C yang saya paparkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.